Halo para pejuang TOEFL. Nah, ini loh konten yang bisa ningkatin skor TOEFL structure-mu. Gak percaya? Cobain aja. Nanti semua video kampung ini domestik ini tonton sama kalian, tak bahas rumus-rumusnya. Nanti kalian jago itu, oke? Nah, sebenarnya nggak di YouTube doang sih, tapi di TikTok, di Instagram itu udah banyak, oke? Tapi yang kampung ini domestik nanti saya taruh di deskripsi, oke? Untuk link Instagram dan TikTok. Oke, langsung aja lihat di sini nomor satu itu ada museums of natural history are ordinarily bla 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 by special interest groups created for that purpose. Oke, nah di sini kita lihat dulu ada verb di situ ada ya. Nah ini are itu adalah verb. Oke, nah berarti verbnya udah ada di sini, ada by juga nih. Nah berarti dia kalimat pasif sepertinya. Oke, nah lihat. Kalimat pasif itu kan rumusnya adalah be plus verb 3 tuh, keluarga be plus verb 3. Nah, di sini ada are sama verb 3. Cari aja yang verb 3. Itu ada ada alpha, owned and operated. Oke, benar, boleh lah ya kita benerin dulu. They own and operate. They own. Kita nggak butuh lagi sebuah subjek, oke? Coret. Berarti bravo itu salah. Ya. Langsung C atau Charlie itu ada owning and operating. Dia bisa sebenarnya menjadi sebuah verb. Tetapi di sini ada sebuah by yang menunjukkan bahwa dia adalah sebuah kalimat pasif. Oke. Nah, yang terakhir itu ada data the owner operates. Ini sebuah verb. Ini sebuah verb. Ini adalah sebuah subjek. Oke. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu kan ada verb 3. Carinya verb 3 aja. Berarti adalah alpha. Oke, gitu ya, begitu. Lanjut, di sini kita punya English and Scottish settlers bla 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 Belfast as a trading post in 1613. Oke, coba cari dulu ada verbnya nggak di situ? Oke, nggak ada ya, nggak ada verb, nggak ada verb. Dia nggak punya verb loh padahal. Nah, kalimat ini berarti membutuhkan sebuah verb karena verb itu pasti digunakan di sebuah kalimat, betul. Oke, nah berarti cari aja they established, itu ada subjek, ini they, ini ada they berarti sebuah kalimat subjek. Nah, establish dia verb, tapi kita tidak menggunakan sebuah verb lagi kan, berarti alpha salah. Oke, B established themselves, kita udah memiliki objek. Themselves ini adalah sebuah objek, oke, berarti bukan. Bravo juga salah. Delta itu establishing. Dia establishing membutuhkan sebuah keluarga B atau keluarga B untuk menjadikan dia sebuah verb. Kalau establishing doang, kemarin itu adalah sebuah German. Oke, berarti jawabannya adalah Charlie. Begitu ya kawan-kawan semuanya. Oke, lanjut ya. Di sini nomor 3, the writers of the realist movement embrace the notion that art should depict life. Oke, di sini udah ada verb. Di sini ada life yang merupakan sebuah objek dari verb tersebut. Berarti untuk melengkapinya kita membutuhkan sebuah adverb untuk melengkapinya karena sudah ada objek dan juga ada verb. Ini objek dari verb tersebut. Oke, berarti cari aja accuracy and objectivity. Dia ada sebuah noun, ini sebuah verb, dan ini accurate objectivity. Dia adalah verb plus adj atau adjective. Nah, Bravo Charlie Delta itu salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah alpha. Oke, karena dia adverb dan adverb ada and. Ini adverb, ini adverb. Oke, lanjut. Number 4. Kita ada a ratio is a comparison of bla 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 whole or a part to another part. Oke, kita lihat di sini ada or. Or itu menandakan bahwa dia adalah sebuah parallel structure. Oke, cari aja yang sama kalau nemu soal paralel. Oke. Kalau nemu soal paralel itu cari aja yang sama, oke. Nah, lihat di sini ada
Alpha itu part to the. Di sini itu a part to dan nggak ada kata the, berarti alpha itu salah. Oke, alpha saya coret, sorry. Nah, coret ya, coret. Oke. C or Charlie to a part to the. Di sini nggak ada the dibilangin, di sini tidak ada the, berarti kita tidak membutuhkan kata the. Kita tidak membutuhkan kata the, berarti Charlie juga salah. The part to the loh. The part to the ini harusnya the-nya ini dihapus, ganti sama the yang di sini dihilang. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bravo, 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 bravo. Oke. Nah, gitu ya. Number 5 itu ada the bones of the elderly are more prone to fractures and splintering. Oke. Bla 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 of young people. Lihat di sini itu ada more. More itu yang kemarin adalah sebuah kalimat komparatif. Oke. Komparatif membutuhkan sebuah apa? Sebuah then. Betul sekali. Then. Oke, semua pilihan jawabannya Alpha, Bravo, Charlie, Delta memiliki sebuah then. Carinya yang paling tepat dong. Oke, karena di sini ada of. Oke, karena di sini ada of. Ingat yang pernah saya bilang, kalau dia komparatif langsung aja ke sebuah objeknya. Oke, nggak usah pakai of dulu. Nah, berarti then di belakang itu hapus saja atau kita eliminasi. Kita punya Charlie dan Delta yang memiliki then di belakang. Oke. Nah, berarti kita eliminasi dulu Charlie. Charlie eliminasi. Delta juga eliminasi ya, karena then di belakang tuh. Ya. Nah, lanjutnya kita cuma punya Alpha dan Bravo. Lihat. Alpha itu then, that, then, those. Oke, di sini ada more. Ada R, sorry, ada bones. Di sini kita punya bones dan kita punya R, yang berarti dia adalah sebuah plural. Mana? Plural. Oke, sebuah plural kalau Z itu dijadikan apa? Those, betul. Kalau this jadi that, betul sekali. Nah, jadi karena dia sebuah plural atau bukan singular, kalau that itu singular ya, berarti jawabannya adalah apa? Bravo, betul sekali kawan-kawanku. Oke, kita eliminasi gitu ya. Semoga bermanfaat. And see you in the next part. See you tomorrow. Bye bye.